Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ya, Alhamdulillah, hari ini kita mulai masuk ke materi untuk mata kuliah histologi teori ya. Kalau minggu lalu kita ada di kontrak kuliah, kemudian pertemuan pertama seperti itu. Nah, untuk hari ini kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai konsep dasar histologi. Ya, kenapa kok harus ada konsep dasar dulu di sini kita pelajari, gitu ya? Ya, karena memang sebelum kita mempelajari materi histologi yang utama, yang bermacam-macam materinya itu, maka di sini kita harus paham dulu mengenai mata kuliah histologi secara umum seperti apa, gitu ya. Baik, untuk materinya, isinya, gitu ya. Isi dari konsep dasar ini, pertemuan konsep dasar ini, kurang lebih nanti kita akan membahas mengenai pengertian dari histologi itu sendiri, kemudian nanti kita juga akan mulai masuk ke pembahasan mengenai ada 4 jaringan dasar. Ya. Oke, kita simak saja materi kita. Oke. Oke, di slide ini kita bisa melihat bahwa histologi itu tersusun oleh asal mulanya ada dari 2 kata dalam bahasa Yunani. Ya, yang pertama adalah histo dan yang kedua adalah logia atau logos. Ya. Untuk histo sendiri ini artinya adalah jaringan. Kemudian logia atau logos itu artinya adalah ilmu. Ya, tentunya kalau yang logia ini sudah banyak kita temui juga dalam pengertian ilmu-ilmu yang lain ya, biologi, kemudian geologi dan lain sebagainya gitu. Nah, untuk di sini di mata kuliah ini bukan geologi tapi histologi ya. Nah, dengan demikian, kalau digabungkan histos dan logia menjadi histologi, ini artinya adalah ilmu yang mempelajari tentang jaringan. Seperti itu. Nah, jaringan itu sendiri itu apa sih? Gitu ya? Kenapa kok harus kita pelajari? Kenapa kok dipelajari di dalam jurusan biologi atau pendidikan biologi? Baik. Jaringan itu adalah sekumpulan sel yang umumnya sama, gitu ya, sebagian besar sama, gitu, baik secara struktur maupun fungsinya, dan sekian banyak sel itu secara bersama-sama menjalankan suatu fungsi tertentu, gitu ya, itu tentang jaringan. Nah, di sini sekumpulan sel gitu ya, yang mana sel itu penting dipelajari dalam biologi. Nah, makanya kenapa histologi itu masuk dalam lingkup biologi. Nah, dalam membahas histologi di sini kita perlu mengetahui juga apa sih yang terjadi pada sel telur gitu ya, setelah mengalami fertilisasi oleh sperma. Ya. Baik, di sini saya sudah mempunyai gambar sistem reproduksi betina atau wanita ya. Kebetulan di sini gambarnya adalah
dari manusia, berarti kita sebut saja sistem reproduksi wanita, seperti itu ya. Walaupun sebenarnya kurang lebih strukturnya ya antara betina dan wanita ya sama gitu ya, hanya beda sedikit dari setiap spesiesnya. Baik, di sini kita bisa melihat, nah ini ada ovari, kemudian di sini ada uterus atau yang mungkin kita lebih mengenal sebagai rahim gitu ya. Kemudian di sini ada tuba falopi. Nah, tuba falopi. Kemudian di bagian ujung di sini ada yang seperti tangan rumbai-rumbai begitu ya. Ini adalah fimbriae. Nah, sel telur itu dibentuk di dalam ovari. Nah, ketika sel telur itu dikeluarkan dari ovari dalam peristiwa yang disebut dengan ovulasi, nah sel telur ini akan berjalan ke tuba falopi, diterima oleh fimbriae, kemudian berjalan ke tuba falopi. Nah, di tuba falopi di sini sel telur akan menunggu datangnya sperma. Nah, ketika sperma datang, maka di sini akan terjadi fertilisasi. Nah, fertilisasi kemudian ada peristiwa peleburan dua inti, gitu ya, inti dari sel telur dan inti dari sperma. Nah, sel telur yang sudah mengalami fertilisasi ini selanjutnya membentuk zigot. Nah, zigot ini nanti yang kemudian akan berkembang menjadi embrio. Ya. Nah, di sini dari zigot yang awalnya ini inti sel telur dan inti sperma kemudian melebur menjadi satu. Nah, dari satu sel zigot satu sel ini kemudian membelah menjadi kelipatannya. Dari 1 menjadi 2, dari 2 menjadi 4, dari 4 menjadi 8, dan seterusnya menjadi morula, dan selanjutnya menjadi blastula. Nah, blastula ini selanjutnya akan mengalami implantasi di bagian dinding rahim atau dinding uterus. Gitu ya. Oke, kita ke slide selanjutnya. Nah, ini adalah struktur dari blastula ya. Ini tadi kita ulangi ya. Ini dari zigot satu sel yang kemudian membelah menjadi kelipatannya menjadi 2 sel kelipatannya menjadi 4 sel, selanjutnya dan seterusnya menjadi banyak sel, dan ini kalau yang sudah banyak seperti ini disebutnya morula. Nah, kemudian dari morula yang selnya banyak tapi belum bisa kita bedakan, ini pada tahap selanjutnya menjadi blastula. Yang mana di dalam blastula ini sudah ada 2 lapis sel. Yang bagian luar ini adalah tropoblast, yang mana ini melapisi embrio. Kemudian di bagian dalam ada inner cell mass. Ada massa inner cell atau inner cell mass. Nah, nantinya dari inner cell mass ini akan berkembang menjadi berbagai macam jaringan yang ada di dalam tubuh. Gitu ya. Nah, ini blastula setelah implantasi mulai terbentuk jaringan-jaringan yang mana berperan dalam penempelannya atau implantasinya. Kita lanjut, kita fokus pada bagian inner cell mass-nya ini. Nah, ini agak diputar gitu ya. Kalau tadi inner cell mass-nya ada di bagian bawah, nah pada slide ini digambarkan inner cell mass ditaruh di bagian atas. Tidak masalah gitu ya.
tidak masalah. Yang penting adalah di sini kita fokus pada inner cell mass-nya. Nah, pada bagian inner cell mass ini nantinya kemudian pada tahap selanjutnya akan berkembang menjadi 2 lapis sel. Nah, ini dari yang tadinya inner cell mass seperti ini kemudian menjadi 2 lapis sel. Kalau di sini digambarkan ada lapisan sel yang berwarna biru dan ada yang berwarna kuning. Ya, pada kondisi aslinya sebenarnya tidak berwarna ya, tidak ada warna biru dan kuning. Nah, di sini warna biru dan kuning ini diberikan hanya untuk memudahkan kita dalam belajar saja. Ya. Nah, kalau pada gambar ini, lapisan sel yang warna biru ini adalah ektoderm. Kemudian yang warna kuning ini adalah endoderm. Nah, ada ektoderm, ada endoderm. Ya, jadi yang awalnya dari inner cell mass, jadi yang tumpukan massa sel yang mana di sini belum ada lapisan selnya, selanjutnya akan menjadi 2 lapis sel, yaitu ektoderm dan endoderm. Nah, pada hewan-hewan tripoblastik, di sini yang awalnya 2 lapis benih, ini masih ada tahap lanjutannya, yaitu di antara endoderm dan ektoderm, itu nanti ada muncul ada 1 lapisan lagi yang namanya mesoderm, gitu ya. Jadi pada tahap ini nanti untuk yang hewan-hewan yang tripoblastik itu ada 3 lapis benih, yang mana yang di bagian kuning digambarkan dengan warna kuning. Di sini adalah endoderm. Kemudian yang warna pink dengan titik-titik merah ini adalah mesoderm. Sedangkan yang diwarnai biru di sini adalah ektoderm. Gitu. Oke, sampai di sini paham ya. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini agak berbeda lagi gitu ya. Langsung saja dari blastosis nanti kemudian membentuk 3 lapis benih ini. Di sini ada endoderm, kemudian di bagian tengah ada mesoderm dan di bagian atas ada ektoderm. Nah, dari 3 lapis benih ini selanjutnya membentuk jaringan yang banyak sekali macamnya, ya. Di sini digambarkan dari ektoderm itu nanti bisa membentuk sel kulit, kemudian bisa membentuk sel syaraf, lalu ada sel pigmen. Kemudian dari mesoderm di sini dibentuk sel otot dan jaringan ikat. Lalu dari endodermnya, nah dari endoderm yang di bagian sini, ini nanti ada sel pankreas, kemudian sel tiroid, lalu sel-sel di paru-paru, gitu ya. Paru-paru kebetulan ini adalah manusia, gitu ya. Jadi di sini paru-paru. Lalu ada lagi sebenarnya germ cell, ya. Di sini ada sel khusus yang nantinya berdiferensiasi menjadi sel benih. Itu nanti, nah germ cell itu kalau di individu jantan atau laki-laki, germ cell itu nanti akan membentuk sperma, sedangkan pada individu betina atau wanita ini akan membentuk sel telur, gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini lebih rinci, ada banyak sekali ya. Nanti bisa dibaca sendiri. Kita lanjut saja. Nah, di dalam Al-Quran, surat Al-Mu'minun ayat 12-16, di sini dijelaskan bahwa proses pembentukan manusia, ya sebenarnya tidak hanya manusia ya, semua hewan terutama ya, hewan yang vertebrata begitu ya. Kebetulan di sini yang disebutkan adalah pembahasannya tentang manusia seperti itu.
namun ini bisa mewakili hewan-hewan vertebrata pada umumnya, gitu ya. Nah, di sini disebutkan ada beberapa tahapannya dari dari nutfah di dalam rahim, gitu ya, dari air mani. Nah, kalau air mani, kalau dari sisi biologi di situ kita tahu bahwa di dalam air mani itu ada sperma, gitu ya. Sperma yang nantinya membuahi sel telur, kemudian setelah terjadi pembuahan atau fertilisasi itu kemudian membentuk jaringan-jaringan. Nah, di sini kalau di dalam Al-Quran disebutkan istilahnya adalah sebagai segumpal darah, kemudian dari segumpal darah menjadi segumpal daging, dan seterusnya. Yang intinya adalah di sini ada proses tahapannya. Jadi, tidak serta-merta kemudian yang tadinya belum ada kemudian menjadi disulap menjadi celing, kemudian ada manusianya di dalam perut begitu ya, di dalam rahim, tidak seperti itu. Jadi ada prosesnya, gitu ya. Tetap ada prosesnya. Nah, proses ini pun juga sudah disebutkan di dalam Al-Quran, begitu. Ya, sebagaimana dalam surat Ibrahim ayat 52, gitu ya. Memang semua penjelasan mengenai kehidupan itu sebenarnya sudah dijelaskan di dalam Al-Quran ya, tinggal kita pelajari saja seperti itu. Oke, kita kembali ke slide yang tadi, yang mana di situ menjelaskan mengenai embrio yang sudah membentuk 3 lapis benih, atau kalau sudah membentuk 3 lapis benih di sini istilahnya adalah gastrula, gitu ya. Dari gastrula di sini nanti lapis benih yang ada di sana membentuk berbagai macam jaringan, gitu. Jaringannya bermacam-macam. Nah, dari jaringan yang bermacam-macam ini sebenarnya pada dasarnya bisa kita kelompokkan menjadi 4. Ya, ada 4 jaringan dasar, yang mana itu yang jenisnya adalah ada jaringan epitel, kemudian ada jaringan ikat, lalu ada jaringan otot, dan jaringan syaraf. Nah, nanti pada pertemuan selanjutnya akan kita pelajari jaringan-jaringan dasar ini satu persatu, gitu ya. Nah, kemudian kita perlu mengetahui juga sebenarnya kenapa kok ada 4 jaringan dasar, gitu ya. Kenapa kok dibedakan, gitu ya. Kalau ada pengelompokan, gitu ya, berarti di situ ada perbedaan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Nah, pada slide berikutnya nanti akan kita bahas, gitu ya, perbedaannya itu apa, gitu ya, antara jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan syaraf. Itu perbedaannya apa? Baik, sebelum kita membahas perbedaan keempat jaringan dasar, maka di sini kita perlu mengenal dulu mengenai 3 komponen dasar jaringan. Ya, walaupun jaringan itu bermacam-macam jenisnya, sangat banyak begitu ya. Ada 4 jaringan dasar, tapi dari 4 jaringan dasar itu pun juga ada pengelompokan lagi menjadi jenis-jenis jaringan yang lain. Jadi ada banyak sekali jenis jaringan itu. Nah, namun pada dasarnya jaringan itu tersusun oleh 3 komponen. Nah, 3 komponen itu apa? Nah, ini yang pertama adalah sel. Kemudian yang kedua adalah substansi interseluler, ya. Inter itu berarti ada di antara satu sel dengan yang lain. Dengan sel yang lain berarti ada di luar sel, ya kan? Kemudian komponen yang ketiga adalah cairan. Gitu. Baik, kita bahas komponen yang pertama terlebih dahulu. Di sini sel. Sel, kalau dibandingkan dengan komponen yang lain, sel ini adalah satu-satunya komponen yang hidup, gitu ya. Jadi substansi interseluler dan cairan ini bukan komponen hidup.
Kenapa? Karena substansi interseluler dan cairan ini tidak bisa menunjukkan ciri-ciri kehidupan, yang mana di situ ada perbanyakan jumlah gitu ya, kemudian ada proses menanggapi rangsang dan lain sebagainya, yang mana kita sudah mengenal di SMA, SMP, dan SD mungkin ya, mengenai ciri-ciri makhluk hidup seperti itu. Nah, yang bisa menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup itu adalah ya sel ini gitu ya. Sel bisa memperbanyak diri, bisa membelah sel gitu ya, bisa menanggapi rangsang dan lain sebagainya. Nah, kemudian sel ini juga merupakan unit struktural dan fungsional terkecil organisme. Jadi komponen paling kecil dari organisme itu adalah sel. Gitu. Unit terkecil ya, unit terkecil organisme itu adalah sel. Kemudian kita ke komponen yang kedua, yaitu substansi interseluler ya, seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi interseluler ada di antara sel satu dengan sel yang lain. Yang artinya apa? Artinya adalah di situ ada di luar sel ya, bukan di dalam sel. Kalau di dalam sel istilahnya adalah intraseluler ya. Oke. Tapi kalau di antara sel-sel ya, ini ya, di antara sel-sel ini istilahnya adalah interseluler gitu. Nah, seperti tadi ya. Jadi substansi interseluler di sini adalah komponen yang tidak hidup. Komponen yang tidak hidup. Namun di sini komponen tidak hidup begini. Komponen tidak hidup dari substansi interseluler itu contohnya misalnya ada senyawa-senyawa kimia yang dihasilkan, mungkin protein gitu ya. Protein yang dihasilkan, kemudian mungkin mineral-mineral begitu ya. Nah, protein, mineral itu walaupun itu ada di luar sel dan merupakan komponen tidak hidup, namun itu semua adalah penghasilnya adalah sel. Ya, jadi sel ini nanti menghasilkan substansi interseluler yang ada di luar sel. Seperti itu. Nah, kemudian selain substansi interseluler, di luar sel itu juga ada cairan. Nah, cairan. Cairan yang mana ya di sini komponen utamanya ya air seperti itu. Nah, komponen cairan di jaringan ini sangat menonjol pada jaringan-jaringan tertentu, misalnya pada jaringan darah. Nah, cairan itu menyusun plasma darah. Dan kalau di jaringan darah itu kan plasma darah itu cukup besar ya volumenya ya, kalau dibandingkan dari total darah itu sendiri. Seperti itu. Jadi sangat besar peranan cairan di darah. Kemudian cairan limfa sama ya, cairan limfa itu sama. Itu juga merupakan komponen yang cukup besar, rasionya cukup besar, bagiannya di dalam limfa, di dalam cairan limfa. Kemudian cairan jaringan ini juga komponen utamanya adalah cairan ya. Cairan dalam arti di situ ada komponen utamanya air seperti itu. Nah, mungkin nanti pada pembahasan selanjutnya ya, ada yang menggabungkan antara substansi interseluler dan cairan. Ini penyebutannya bisa digabungkan menjadi matriks ekstraseluler. Ya, jadi mungkin nanti ada yang menyebutkan bahwa komponen jaringan itu ada sel dan ada matriks ekstraseluler. Nah, matriks ekstraseluler itu sendiri merupakan gabungan antara substansi interseluler dan cairan. Seperti itu, paham ya?
Nah, kalau kita lihat dari komponennya, itu ada sel dan ada matriks ekstraseluler, 4 jaringan dasar, epitel, ikat, otot, syaraf, itu bisa kita bedakan menjadi seperti ini, sebagaimana yang bisa kita lihat di dalam tabel. Ya. Kita lihat dulu di jaringan epitel. Tentunya mungkin ketika SMA dulu sudah pernah mempelajari ya jaringan epitel itu seperti apa. Ya. Susunan selnya itu sangat rapat. Sangat rapat. Hampir tidak ada jeda antar sel seperti itu ya, antara sel satu dengan sel di sebelahnya seperti itu. Nah, dari susunan sel yang sangat rapat ini, matriks ekstraseluler itu menjadi sangat sedikit ya, matriks ekstraseluler atau komponen yang ada di luar sel antara sel satu dengan sel yang lain itu sangat sedikit. Nah, kenapa kok sel epitel itu susunannya harus sangat rapat dan matriks ekstraselulernya harus sangat sedikit begitu ya? Nah, di sini kita lihat fungsinya. Fungsinya di sini adalah untuk menutupi permukaan. Kemudian sebagai kelenjar dan untuk sekresi. Nah, kita bayangkan saja, contohnya di mana sih? Contoh jaringan epitel itu misalnya ada di kulit. Ya. Kulit itu melindungi bagian dalam tubuh dari lingkungan luar. Nah, kita bayangkan saja kalau susunan sel dari sel kulit itu tidak rapat. Nah, bagaimana ya? Ya, tentunya nanti kalau di luar, kalau di lingkungan luar itu kan banyak debu, banyak kotoran, banyak mikroorganisme begitu ya. Banyak mikroorganisme yang sifatnya patogen. Patogen itu artinya berbahaya bagi tubuh. Nah, kalau susunan sel dari jaringan epitel itu tidak rapat, maka kuman atau mikroorganisme patogen itu bisa dengan mudah masuk ke dalam tubuh. Nah, itu kan bahaya, ya kan? Makanya di sini sel-sel epitel, sel-sel jaringan epitel susunannya harus rapat. Begitu ya. Oke. Nah, kemudian kita lanjut ke jaringan ikat. Nah, susunan selnya ini tidak rapat dan seringkali sangat longgar, gitu ya. Sangat longgar dalam arti antara sel satu dengan sel yang lain itu matriks ekstraselulernya banyak, seperti itu ya. Jadi misalnya dalam dalam 100 mikrometer gitu ya, ukuran 100 mikrometer itu kalau di sel epitel itu selnya mungkin bisa banyak sekali, tapi kalau di jaringan ikat mungkin selnya hanya berapa seperti itu gitu ya. Jadi sangat longgar. Begitu. Nah, kemudian untuk selnya, bentuk selnya ini bisa bermacam-macam sekali, bisa banyak sekali sel bentuk sel yang ada di dalam jaringan ikat ini. Nah, dari yang bermacam-macam ini, nanti ada sel tetap gitu ya, sel yang memang asli dari jaringan ikat itu sendiri, dan ada istilahnya adalah sel pengembara yang mana di situ pendatang dari jaringan yang lain gitu ya. Jadi sebenarnya yang macam-macam itu tidak hanya dari jaringan ikat itu sendiri, namun juga dari jaringan yang lain seperti itu, atau istilahnya sel pengembara. Nah, kenapa kok susunannya seperti itu? Nah, kita lihat fungsinya. Fungsinya itu di sini menopang, mengikat, mengisi celah. Nah, yang mana kalau fungsi-fungsi ini perlu struktur yang lentur. Nah, lentur. Kalau strukturnya harus lentur, itu artinya di situ harus lebih banyak matriks ekstraselulernya. Kalau lebih banyak matriks ekstraselulernya, berarti sel-selnya itu menjadi tidak rapat.
Seperti itu, gitu ya. Oke, kita lanjut ke jaringan berikutnya, yaitu jaringan otot. Nah, kalau jaringan otot ini pasti sudah banyak mengenal ya, ada otot rangka, otot lurik, dan otot polos. Nah, dari semuanya itu, pada umumnya, bentuk sel dari jaringan otot itu selnya bentuknya memanjang. Nah, panjangnya nanti bervariasi dari jenis ototnya. Gitu ya. Kemudian untuk matriks ekstraselulernya bagaimana? Ini tergolong sedang. Jadi lebih banyak dari matriks ekstraseluler jaringan epitel, namun tidak sebanyak jaringan ikat. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk membantu pergerakan. Sebenarnya bukan membantu ya, malah justru dia mendukung fungsi utama dalam pergerakan tubuh hewan, seperti itu. Kemudian jaringan selanjutnya adalah jaringan syaraf. Nah, kalau di jaringan syaraf ya sebagaimana yang sudah dipelajari di SMA ya, di situ kalau saya bayangkan itu agak seperti pohon ya. Jadi ada badan sel, kemudian ada dendrit yang seperti daun-daun, ranting-ranting gitu ya. Kemudian nanti ada akson yang memanjang seperti batang gitu ya. Kemudian di ujung-ujung aksonnya ada percabangan juga, jadi mirip-mirip akar seperti itu. Nah, itu secara umum ya. Namun nanti ketika mempelajari jaringan syaraf, kita akan mengenal bahwa di situ sel jaringan syaraf itu tidak hanya seperti itu. Nanti ada modifikasi bentuk yang lain gitu. Nah, namun pada dasarnya sel-sel penyusun jaringan syaraf itu semuanya memiliki tonjolan sitoplasma. Ya, tonjolan sitoplasma itu ada dendrit, ada akson seperti itu. Gitu. Kemudian antara sel satu dengan sel yang lain, sel berikutnya, gitu ya. Sel satu dengan sel berikutnya ini saling bertaut atau saling berhubungan. Kenapa? Nah, karena di sini kita lihat fungsinya. Jaringan syaraf itu berperan dalam transmisi impuls syaraf, penghantaran impuls. Nah, di sini mekanismenya sama seperti mirip ya. Bisa dianalogikan dengan penghantaran listrik melalui kabel. Nah, ibarat kabel sel syaraf itu harus sambung menyambung supaya sampai pada tujuannya, gitu ya. Makanya di sini antara sel satu dengan sel yang berikutnya di sini saling bertaut. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita lihat bagaimana dengan matriks ekstraselulernya. Ternyata di jaringan syaraf itu matriks ekstraselulernya tidak ada. Nah, terus bagaimana nanti kalau butuh nutrisi, terus butuh oksigen dan lain sebagainya? Nah, nanti kita akan pelajari di jaringan syaraf besok ya, bukan nanti. Di pertemuan jaringan syaraf nanti kita akan mempelajari bahwa di situ ada sel-sel khusus yang berfungsi dalam membantu pemenuhan nutrisi, oksigen, dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini adalah contoh-contoh jaringan ya. Ini di sini ada jaringan epitel. Nah, di sini kita bisa lihat nih. Nah, ini ada beberapa jenis jaringan epitel. Yang gambar A ini adalah simple squamous epithelium. Artinya adalah epitel pipih sederhana atau di sini satu lapis gitu ya. Epitel pipih selapis gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kita pakainya istilahnya adalah selapis. Nah, di sini kita bisa lihat ini susunan selnya antara satu sel dengan sel di sebelahnya ini sangat rapat. Nah, di sini karena dia punya fungsi sebagai pelindung. Nah, pelindung area luar, pelindung area dalam dari area
keluar. Makanya di sini susunan selnya sangat rapat, gitu ya. Ini simbol squamous epithelium. Kemudian ada juga di sini simbol cuboidal epithelium. Di sini sel-selnya lebih tebal ya sesuai dengan namanya. Kalau di sini pipi, di sini cuboid atau cuboid ya, bentuknya kubus seperti itu, kotak gitu ya. Kalau dari samping kelihatan kotak seperti itu. Yang mana artinya adalah di sini lebih tebal. Nah, kemudian ada lagi di sini adalah epitel kolumnar atau silindris ya. Intinya adalah kalau dilihat dari samping ini jauh lebih tinggi kalau dibanding dengan kuboid gitu. Kebetulan contoh yang ada di sini yang saya punya di sini di slide ini hanya yang selapis ya. Nanti ada juga jaringan epitel yang jenisnya adalah berlapis gitu ya. Jadi jumlah lapisannya itu banyak sekali di bagian atasnya, di bagian luarnya gitu. Jadi fungsi perlindungannya itu bisa lebih besar gitu ya, karena di situ lapisannya ada banyak seperti itu. Nah, kalau di sini ini lapisannya hanya satu lapis gitu ya. Nah, biasanya kalau yang lapisannya hanya selapis seperti ini ada di bagian dalam tubuh. Kalau yang berhadapan dengan dunia luar, berhadapan dengan lingkungan luar secara langsung, misalnya yang ada di kulit seperti itu, biasanya untuk jenis epitelnya ini tersusun dari epitel berlapis. Nah, nanti tinggal lokasinya di mana gitu ya. Kalau di kulit di situ bentuknya pipi. Jadi epitel pipi berlapis seperti itu. Nah, ini ada di area rongga mulut dan di esofagus ya. Masih mirip dengan yang ada di kulit. Jadi jenis jaringannya adalah pipi berlapis. Nah, kurang lebih seperti ini. Kok pipi sih, Bu? Padahal kan itu bagian dalamnya bentuknya nggak pipi. Nah, ya memang kalau di bagian yang lebih dalam biasanya cenderung lebih tebal. Tapi pada umumnya di sini kita bisa lihat sebagian besar itu pipi. Seperti itu ya. Kemudian ini di usus halus, ini selapis. Kemudian bentuknya adalah silindris. Jadi epitel silindris selapis. Ya, yang selanjutnya adalah jaringan ikat. Nah, di sini sebagaimana yang ada di tabel tadi, jadi di jaringan ikat itu cirinya adalah sel-selnya longgar ya. Longgar dalam arti di situ jarak antara sel satu dengan sel yang lain itu tidak rapat. Nah, di sini kita bisa melihat di sini ada sel-selnya ada banyak ya. Macamnya ada banyak. Beda kalau dengan sel epitel di jaringan epitel tadi, itu kan selnya sama semua ya. Antara sel satu dengan sel yang di sebelahnya itu kan sama semua. Nah, ini sama, ini dengan ini. Nah, kita lihat di jaringan epitel. Nah, ini selnya itu bisa bermacam-macam. Ada sel fibroblast, kemudian ada sel makrofag, kemudian ada sel mas, lalu limfosit, ada sel ada sel adiposit, kemudian sel plasma, ada eritrosit juga ini di sini. Lalu sudah ya, itu aja. Ini ada makrofag sama ya yang tadi. Nah, kemudian yang banyak itu apa? Yang banyak itu adalah matriks ekstraselulernya. Matriks ekstraseluler di sini ada mana? Serat retikuler atau retikular fiber. Kemudian ada kolagen di sini, kolagen fiber ini yang besar ini ya, tebal. Nah, yang tebal ini yang besar, ini kolagen. Kemudian ada elastic fiber ini yang kayak garis ini ya. Kalau yang retikuler ini yang membentuk jala-jala, makanya namanya retikuler seperti itu. Kemudian ada substansi dasar ini yang ada di sela-selanya ini macam-macam ya, itu cairan, ada air, ada protein dan lain sebagainya.
begitu ya. Jadi lebih dominan pada matriks ekstraseluler kalau di jaringan ikat. Oke, kita lanjut. Ini adalah gambar skematis. Sebentar, yang ini skematis ya. Jadi maksudnya skematis itu bukan gambar preparat asli. Nah, yang ini yang gambar preparat asli. Ini kebetulan dari mesenteri tikus. Jadi mesenterium itu ya. Dari tikus. Ini beda pewarnaan. Yang atas ini mungkin menggunakan hematoxylin eosin ya. Kalau yang bawah ini mana ada pesan preparation. Oh ini kalau pewarnaannya nggak ada informasinya ya. Ini pewarnaannya antara yang gambar A dengan yang gambar B ini apakah sama atau beda. Tapi mikroskop yang dipakai untuk mengamati ini berbeda. Kalau yang atas, kalau penampakannya seperti ini biasanya menggunakan mikroskop cahaya biasa. Sedangkan kalau yang gambar B ini menggunakan mikroskop polarisasi. Nah ini ya, polarizing microscopy. Terus, nah kalau dari gambar yang atas, ini yang garis hitam kecil tipis ini adalah elastic fiber atau serat elastis. Kemudian yang pink, kemudian tebal ini ya, diameternya cukup besar, ini adalah serat kolagen fiber. Ya, memang kolagen itu yang paling tebal ya, paling besar ukurannya kalau dibanding dengan serat yang lain yang ada di jaringan ikat. Nah, kolagen itu sendiri ada banyak jenisnya gitu ya. Ada yang tebal, ada yang tipis, seperti itu. Nanti kita pelajari di jaringan ikat. Nah, ini gambar apa? Ini adalah gambar sel syaraf ya. Gambar sel syaraf yang umum kita kenal gitu ya. Jadi ada badan sel, kemudian ada dendrit, ada akson. Aksonnya di sini digambarkan diselubungi oleh selubung mielin. Kemudian di bagian ujung akson di sini tampak bercabang-cabang gitu ya. Jadi kalau gambarannya itu biasanya agak-agak tampak seperti pohon ya. Di sini ranting-ranting daunnya gitu ya. Di sini batang, kemudian di sini akar seperti itu. Ya, walaupun sebenarnya komponen-komponen jaringan syaraf itu tidak semuanya sel-selnya seperti ini ya. Ada yang nanti untuk aksonnya mungkin tidak sepanjang ini, atau mungkin dendritnya jumlahnya tidak sebanyak ini gitu. Jadi bermacam-macam. Tapi walaupun strukturnya berbeda-beda, pada dasarnya komponen sel jaringan syaraf itu memiliki ini. Ada tonjolan-tonjolan. Jadi punya tonjolan semua. Ya, punya tonjolan-tonjolan. Istilahnya adalah tonjolan sitoplasma. Nah, kemudian kalau di preparat asli, mungkin kita tidak bisa melihat yang utuh seperti ini. Utuh maksudnya di sini ada badan sel, kemudian lengkap dengan dendrit dan aksonnya, bisa melihat secantik ini. Itu biasanya kalau di jaringan asli, di preparat jaringan asli, itu kita tidak bisa melihat yang seperti ini. Kenapa? Karena tonjolan sitoplasmanya ini bisa sangat panjang dan badan sel ini juga cukup besar ya ukurannya. Jadi ketika organ, misalnya otak atau mungkin medula spinalis itu dibuat preparat, itu kan dilakukan pengirisan supaya tipis, supaya bisa dilihat di bawah mikroskop. Kalau tebel kan nggak bisa dilihat di bawah mikroskop ya. Nah, selama proses pengirisan itu, biasanya ini pemotongan di jaringan syaraf itu sel syaraf biasanya terpotong, jadinya tidak utuh gitu. Nah, kita bisa melihat dari bentukannya itu kira-kira potongan di bagian mana. Kita lihat. Nah, seperti di slide ini kita bisa lihat di sini ada gambaran seperti segitiga ini ya. Ini adalah
potongan atau irisan badan sel dari sel syaraf, dan kebetulan irisannya pas mengenai di nukleusnya. Nah, jadi kita bisa melihat gambaran yang seperti ini. Kalau irisannya pas di bagian pinggirnya, di bagian sini misalnya, pas nggak kena nukleusnya, ya nanti kita nggak bisa melihat nukleus gitu. Jadi paling ada gambaran seperti ini, tapi tengahnya tidak ada nukleusnya. Nah, ini masih kena nukleus nih, bagian pinggir-pinggir seperti itu. Nah, terus yang ini apa gitu ya? Nah, ini adalah sel-sel yang ada di sekelilingnya. Ya, mari kita baca. Section of spinal cord gray matter. Ini dari medulla spinalis ya. Nah, di sana ini adalah meshwork. Jadi apa ya? Bahasa Indonesia apa ya? Meshwork itu jaringan lah ya, tetap jaringan. Kalau istilah lainnya pokoknya kumpulan seperti itu ya, tidak hanya sel tapi ada matriksnya, ada proses yang ada seperti itu. Ya, meshwork of cell neuron. Nah, neuron ini and glial processes appears. Jadi dari ini adalah sel-sel glianya dan proses dari sel glianya. Nah, ini the small nuclei are from glia cells. Nah, kemudian ini kita bisa lihat di sini untuk yang hitam-hitam, ya, pokoknya yang kelihatan hitam gelap itu adalah nukleus ya. Nah, kalau di sini ini adalah nukleus dari neuron atau sel syaraf. Nah, kemudian di bagian samping-sampingnya ini adalah neuron dari sel glia. Mungkin masih bingung ya, sel glia apa sih gitu. Sel glia itu ya komponen jaringan syaraf yang lain juga. Nah, nanti kita bahas lah ya. Mungkin kalau saya sebenarnya pengen menjelaskan ini, kalimat ini, note that these cells are more numerous than neurons gitu ya. Cuman karena materinya belum sampai sana, mungkin nanti kalian agak bingung ya. Jadi mungkin sementara seperti ini dulu aja. Ini adalah sel syaraf yang utama gitu ya. Kemudian ini sel-sel pendukung lah ya, sel glia, nukleus dari sel-sel glia. Oke, kita lanjut dulu saja. Nah, ini jenis jaringan dasar yang terakhir, yaitu jaringan otot. Nah, kalau jaringan otot itu paling gampang ya. Jadi di situ ada otot rangka, otot jantung, dan otot polos. Ya, bentuknya seperti itulah ya, memanjang. Untuk yang otot polos, walaupun tidak sepanjang otot jantung ataupun otot rangka, tapi ya tetap saja bentuknya memanjang ya kan, memanjang, bentuknya gelendong-gelendong seperti cendol ya, seperti itu. Nah, ini ada yang dalam satu sel itu nukleusnya banyak, ada yang satu sel nukleusnya cuma satu, tapi bentuknya punya cabang-cabang seperti itu. Itu ini adalah sel otot. Ya, saya rasa untuk materi materi yang pertama, yaitu konsep dasar histologi, cukup sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut di materi selanjutnya. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.